Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habib Hafiz. Nah, di sini saya akan memperlihatkan sebuah video pembelajaran mengenai sebuah rangkuman yang berjudul Who's in Control Guidelines for E-Learning Navigation. Baik, yang pertama adalah kontrol pelajar versus kontrol program. E-learning asinkron. Berbeda dengan e-learning kelas dan juga sinkron, e-learning asinkron dapat dirancang untuk memungkinkan pembelajar memilih topik yang mereka inginkan, mengontrol kecepatan kemajuan mereka, dan memutuskan apakah akan mengabaikan beberapa elemen pelajaran seperti contoh atau latihan praktik. Baik, berikutnya akan dijelaskan mengenai 3 jenis kontrol pelajar. Yang pertama adalah content sequencing. Pelajar dapat mengontrol urutan pelajaran, topik, dan layar dalam pelajaran. Banyak kursus elektronik memungkinkan kontrol konten melalui menu kursus, yang dimana pembelajar memilih topik dalam urutan apapun yang mereka inginkan. Lalu ada yang kedua, yaitu pacing. Pelajaran dapat mengontrol waktu yang dihabiskan di setiap halaman pelajaran dengan pengecualian urutan video atau audio pendek. Standar yang diadopsi di hampir semua e-learning asinkron memungkinkan pelajar untuk maju melalui pelatihan dengan kecepatan mereka sendiri, menghabiskan waktu sebanyak atau dikit yang mereka inginkan di layar tentu. Baik, yang ketiga adalah access to learning support, yaitu pelajar dapat mengontrol komponen instruksional pelajaran seperti contoh atau latihan praktek. Nah, dalam pelajaran tertentu, tombol navigasi, tautan, atau tab mengarah ke tujuan kursus, definisi, referensi tambahan, pelatih, contoh, sistem bantuan, atau latihan. Lalu, apakah pembelajar membuat keputusan instruksional yang baik? Nah, jawabannya adalah pembelajar dapat menilai diri mereka sendiri secara akurat. Mereka dapat membuat keputusan yang baik tentang topik yang akan dipelajari dan berapa banyak waktu dan upaya untuk mempelajari topik tersebut. Singkatnya, mereka mampu mencapai prestasi yang baik bila diberi kontrol pembelajar. Lalu, akurasi kalibrasi. Apakah kamu tahu apa yang kamu pikirkan? Fokus pengukuran kalibrasi bukan pada apa yang sebenarnya kita ketahui, tetapi pada akurasi dari apa yang kita pikir kita ketahui. Dalam membandingkan kalibrasi individu sebelum dan sesudah mengikuti tes, akurasi umumnya lebih baik setelah menjawab pertanyaan tes daripada sebelumnya. Apakah pembelajar menyukai metode pembelajaran yang mengarah pada pembelajaran? Jawabannya adalah, terlepas dari preferensi mereka yang ditugaskan ke versi dengan lebih banyak latihan mencapai skor yang jauh lebih tinggi pada post-test daripada mereka yang mengambil versi dengan lebih sedikit latihan. Ada sedikit korespondensi antara persepsi pembelajar tentang keefektifan pelajaran dan nilai pengajaran yang sebenarnya. Singkatnya, menyukai tidak sama dengan belajar. Berikutnya adalah alasan psikologis untuk pilihan pelajar yang buruk. Menurut Mus dan Azevedo, membandingkan aktivitas metakognitif antara pelajar dengan pengetahuan tinggi dan rendah saat mereka meneliti sumber hipermedia pada sistem peredaran darah. Tim peneliti menemukan bahwa pembelajar dengan pengetahuan awal yang tinggi menggunakan lebih banyak proses perencanaan dan pemantauan saat mereka meninjau materi. Kalibrasi serta korelasi antara siswa peringkat dan pembelajaran siswa menunjukkan ketidakmampuan umum untuk secara akurat menilai kebutuhan belajar. Nah, berikutnya adalah 5 pedoman terbaik dari kontrol pelajar untuk mengoptimalkan pembelajaran. Prinsip kendali pelajar 1,
yaitu berikan kendali pada pelajar yang berpengalaman. Profesional instruksional harus mempertimbangkan beberapa trade-off dari kontrol pelajar, termasuk kepuasan pelajar, profil target pelajar, biaya merancang instruksi yang dikendalikan pelajar, dan kekritisan keterampilan yang diajarkan. Lalu yang kedua adalah jadikan kegiatan instruksional penting sebagai default, yaitu tidak memiliki keunggulan instruksional. Telah ditunjukkan dalam penelitian lain tidak menguntungkan bagi pembelajar berkemampuan rendah. Dan terakhir adalah biaya lebih dari kontrol program. Prinsip kendali pelajar 3, yaitu pertimbangkan kendali adaptif. Salah satu fitur unik dari e-learning asinkron adalah kesempatan untuk secara dinamis menyesuaikan instruksi dengan perubahan kebutuhan pembelajar saat mereka sedang belajar. Walaupun begitu, salah satu tantangan desain adalah menentukan pada titik mana dalam pelajaran untuk melakukan transisi dalam kesulitan atau bimbingan bagi seorang pelajar. Solusi untuk tantangan ini adalah kontrol adaptif dinamis. Baik, prinsip kendali peserta 4, yaitu berikan kendali kecepatan. Carr dan Zimmerman tahun 2007 merekomendasikan agar secara otomatis menghentikan animasi pada titik-titik logis dan memungkinkan pelajar memutar ulang atau melanjutkan dari titik itu, daripada mengandalkan pelajar untuk menggunakan tombol jeda dan putar ulang sendiri. Lalu ada prinsip kendali pelajar 5, yaitu tawarkan dukungan navigasi di lingkungan hypermedia, yaitu yang terdiri dari judul layar, tajuk topik tersemat, menu topik, peta kursus, tautan, dan tombol gerakan, yaitu maju, mundur, dan keluar. Itu adalah elemen navigasi umum yang memengaruhi pemahaman. Yang tidak kita ketahui tentang kontrol pelajar. Meskipun e-learning adaptif tampaknya memiliki keunggulan dibandingkan dengan kontrol program atau kontrol pembelajar, kami memerlukan lebih banyak informasi tentang manfaat biaya dari adaptasi dinamis. Dalam keadaan apa investasi sumber daya yang dilakukan dalam desain adaptif akan terbayar dengan hasil pembelajaran yang lebih efisien? Bagaimana seharusnya elemen navigasi seperti peta situs, menu pelajaran, atau topik pelajaran ditampilkan? Apakah tampilan layar kiri atau kanan lebih efektif? Akankah peta kursus drop-down sama efektifnya dengan menu di layar? Apakah tab di layar yang membagi topik tetapi tetap mempertahankan konteks lebih efektif daripada menempatkan topik di layar terpisah? Nah, sekian video pembelajaran tentang rangkuman dari sebuah buku yang terdapat di chapter 14, yaitu tentang Push and Control Guidelines for E-Learning Navigation. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.